Putih, Tuan Bai. Suara Mu Ciyu bergetar, penuh kengerian. Dia bisa merasakan betapa marahnya Putra Baize saat ini. Tidak. Dia hanya bisa merasakan, tetapi tidak bisa menyadari betapa sedih dan marahnya ini. Tidak hanya Bai Guanxing, tetapi Qin Yichen dan Hua Dao melunakkan Kongwu. Semuanya mengepalkan tinjunya. Ini adalah roh kepahlawanan orang lain yang tewas dalam pertempuran. Jiwa heroik seharusnya milik kuil dan dikagumi oleh dupa. Tetapi mayat itu kejam di hutan belantara, tergantung di pohon seperti mayat dengan cambuk. Sungguh mata yang mati. Keluar. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing meraung. Tampaknya menantang malam tanpa batas, mengejutkan kerumunan Mu Ciyu. Tiba-tiba, dia melihat kepala tulang mati yang tergantung di pohon berputar sedikit dan mengangkatnya. Menyeka seringai aneh. Tuan Bai. Mereka adalah roh kepahlawanan, dan keluarga budak tidak menyangkal hal itu. Namun, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah Kou. Mereka sudah mati, dan mereka telah tinggal di malam selama bertahun-tahun. Mereka sudah lama terbiasa dengan tempat ini. Jika Anda mengeluarkannya, mereka akan langsung berubah menjadi bola debu. Bahkan pohon ini sama saja. Akarnya telah terbiasa memakan daging dan darah selama bertahun-tahun. Itu tidak dapat diubah. Jika kamu mencabutnya, itu hanya akan membahayakannya. Suara-suara aneh dari tulang tengkorak yang layu tiba-tiba menjadi pria dan wanita. Wanita lembut dan menawan, dan pria galak dan bercanda. Seolah-olah Bai Guanxing mengatakan bahwa ada 4 dewa malam abadi di sini. Mata tajam Qin Yichen berkilat. Meskipun keempat orang ini provokatif, mereka benar. Tulang-tulang yang layu ini telah terbunuh dalam pertempuran selama bertahun-tahun, dan mayat-mayat itu telah berada di sini selama bertahun-tahun karena mereka terkorosi dan berasimilasi oleh jalan malam abadi, sehingga mereka dapat mempertahankan keadaan tulang yang layu. Begitu Anda meninggalkan tanah malam abadi dan kehilangan jalan utama, itu akan meledak dalam sekejap. Lagi pula, bahkan tulang-tulang kerajaan, mayat yang kejam selama ratusan juta tahun, akan pecah dan runtuh. Sama seperti beberapa sisa yang disimpan di peti mati yang baik, mereka masih utuh. Tetapi ketika mereka melihat cahaya, mereka akan berubah menjadi tulang kering dan membusuk. Bahkan pohon elf ini sama. Telah berakar di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama terintegrasi dengan dunia ini. Dan dunia ini kini telah berubah menjadi roh jahat. Setelah malam abadi, pohon elf juga menjadi hal yang jahat yang memakan daging dan darah. Prasyarat untuk mengambil pohon elf adalah mencabutnya terlebih dahulu. Dan setelah dicabut, pohon elf itu mungkin akan runtuh. Namun, Qin Yichen memahami prinsip ini. Tetapi itu membuatnya semakin marah. Karena itu jelas mengancam dan memprovokasi mereka. Tulang-tulang roh-roh heroik dan pohon elf ini berakhir seperti ini. Dan mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan mayat momok. Apa ini bukan provokasi? Tanda seru. Belum lagi Qin Yichen, bahkan Bai Guanxing, yang abadi, sangat marah pada saat ini. Seolah-olah dewa, hari ini, saya berkata saya ingin mengambilnya kembali. Siapa yang berani berhenti? Tengkorak yang layu itu dipelintir lagi, dan seringai di sudut mulutnya menjadi semakin aneh. Tuan Bai, pikirkan dengan jelas. Itu adalah pengunjung baru saja. Tapi sekarang, itu bahkan kekuatan yang brutal. Bai Guanxing menyeringai dengan marah. Saya tidak pernah dianggap sebagai tamu. Ini adalah rumah saudara laki-laki dan perempuan saya. Saya datang untuk mengunjungi rumah saudara laki-laki saya. Kalian, selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah lupa untuk menjadi hitam dan putih. Jika Anda melanjutkan, dunia mungkin benar-benar berpikir bahwa Anda benar. Dari senyum di sudut mulut tulang kering tiba-tiba membeku, dan tidak ada gerakan. Hanya kerangka yang tergantung di pohon yang bergetar dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Seolah-olah bahkan pohon peri yang menjulang ini marah. Cabang-cabang layu seperti tanaman merambat. Gemetar. Seolah-olah getaran sunyi memberitahu Qin Yichen kepada orang banyak, Anda berani mencoba. Cobalah. Pada saat ini, Bai Guanxing tidak ragu-ragu sama sekali, dan bahkan yang pertama menyerang. Memegang senjata Kaisar Bihai, dia membanting, mencoba mengambil seluruh pohon elf dari akarnya. Pertarungan. Mu Ciyu terkejut, dan dengan cepat bersembunyi. Lagi pula, dia tahu bahwa roh heroik dari 10 protos teratas pasti tidak lemah. Jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menjadi bagian dari parti terkenal. Terlebih lagi, meskipun dia sudah mati, tetapi saat Bai Guanxing menembak, tulang mati di pohon tiba-tiba menjadi hitam pekat, seperti jari elf yang dipotong oleh leluhur bayi darah. Saya melihat patung tulang layu bergoyang dengan udara ganas yang tak terbatas, seolah-olah dia baru saja bangun, dan bahkan ketika dia jatuh dari pohon, gerakannya sangat kaku dan canggung. Namun, ketika tulang kering ini jatuh dari pohon dan berdiri di tanah, aura mereka tiba-tiba menjadi ganas. Sama seperti jiwa-jiwa heroik dari tanah tempat para elf mati. Dan kali ini, mereka berada dalam kegelapan. Tidak hanya jiwa-jiwa heroik, tetapi juga seperti dewa kematian Shuro di malam hari. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru.
Ketika Bai Guanxing meraung, senjata Kaisar Bihai menghantam udara, memotong gelombang yang membelah menjadi dua seperti sungai Tianhe, menghancurkan tulang menjadi bubuk. Ini mengejutkan Qin Yichen ketika dia melihat tulang-tulang leluhur telah hancur seperti ini. Qin Yichen menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Bai Guanxing tidak ingin melakukan ini. Tetapi mereka tidak punya pilihan, hanya ini. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen juga marah. Mungkin mematahkan tulang leluhur ini melegakan mereka. Dia menghunus pedangnya dan menebas dengan marah. Dan kekuatan tulang kering ini benar-benar memalukan. Saya melihat bahwa tentara Dao yang layu itu telah berubah menjadi residu dan kembali ke dunia. Tetapi mereka seperti tentara terlarang. Mereka melepaskan tulang punggung mereka dan mengubah tulang belakang mereka menjadi tombak dan tombak. Megah, bersinar dengan niat membunuh tanpa akhir di malam. Hanya dengan satu pukulan, Qin Yichen merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tulang layu ini tidak tahu seberapa kuatnya sebelum kematiannya. Tetapi dari tanda Dao yang belum musnah, itu seperti tanda dari Dewa Perang. Pistol tulang menembus dunia, dan Qin Yichen terkejut. Dia mengenali leluhur ini. Ini sepertinya adalah roh heroik suku naga asli Fuxi. Patung-patung Fuxi di dunia, atau penampilannya di depan semua makhluk saat itu, sebagian besar berupa kepala manusia dan tubuh ular. Fuxi pandai bertarung, dan Kaisar Fuxi adalah ahli kitab perubahan. Mereka memiliki tulang punggung yang kuat dan tidak pernah berlutut. Tulang punggung adalah tombak perang terberat, memuji jiwa perang tanpa dunia. Ini juga mengapa Qin Yichen mengeluarkan tulang belakang naga Leize di belakangnya untuk pertama kalinya. Dan ketika dia bertarung dengan marah dengan Dewa Kaisar Gajah, itu akan berubah menjadi tombak naga, meledak dari langit dan menusuk cahaya guntur. Kekuatan Leize dapat mengubah ribuan, dan Qin Yichen adalah tukang reparasi pedang, dan pedang adalah yang paling indah. Tetapi Qin Yichen tidak memikirkannya pada saat itu. Ini tampaknya merupakan kekerasan di tulang, itu adalah yang paling maskulin. Niat bertarung. Mata leluhur berdarah bergetar saat menonton dengan begitu banyak tulang. Saya tidak bisa mengambilnya. Apakah mereka akan hancur? Ini dapat dianggap sebagai penghujatan naga sejati dan 10 roh pahlawan para dewa. Namun, setelah ragu-ragu, leluhur berdarah itu juga mengeluarkan pisau daging berdarah, menebas dengan marah, dan mengupas tulang dan uratnya. Tuan, saya akan menjadi orang jahat. Jangan biarkan keempat orang itu mengacaukan pikiran Anda.